Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah bunda, orang tua pasien-pasien saya di RSCM, dengan berat hati saya mengumumkan bahwa mulai hari ini saya tidak lagi bisa melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sakit jantung di RSCM, baik di PJT maupun di Kiara. Jadi pasien-pasien BPJS itu sudah ditutup akun saya tidak bisa lagi melayani pasien BPJS. Namun demikian, atas arahan direksi, saya diharapkan bisa melayani pasien di RSCM Kencana di poli swastanya. Artinya Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar sekitar 4 juta rupiah. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Persetujuan antara Kementerian Kesehatan dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Pimprim Basarah Yanuarso, ini kian memanas. Bahkan sekarang ini melibatkan direksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mau nggak mau nih harus berpihak kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ini kalau juga nggak mau bernasib sama, digeser, dipindahkan, bahkan dipindahkan ke rumah sakit lain seperti yang dialami oleh Dr. Pimprim Basarah ini. Hanya saja masalahnya konflik tersebut kan berdampak serius gitu kepada nasib para anak-anak yang menderita kelainan jantung, dan ini mayoritas mereka berasal dari rakyat kelas miskin, kelas bawah, yang menggantungkan kesehatan dan harapan hidup anak-anaknya itu dengan memanfaatkan layanan dari BPJS ya. Tapi kalau kemudian mereka hanya bisa menggunakan fasilitas yang berbayar dengan sangat mahal, kan ini sama saja dengan membunuh mereka ya, membunuh secara perlahan. Perkembangan terbaru, Kementerian Kesehatan itu membekukan akun BPJS dari Dr. Pimprim dan mempersilahkan para pasien yang akan tetap menggunakan jasa Dr. Pimprim memakai fasilitas kesehatan pribadi non BPJS atau membayar sendiri. Dan tentunya ini tarifnya sangat mahal dan hanya mereka yang berkocek tebal yang bisa mengaksesnya. Kabar buruk bahwa akun BPJS dari Dr. Pimprim itu dibekukan oleh Kementerian Kesehatan sehingga dia tidak bisa lagi melayani para pasiennya yang menggunakan fasilitas BPJS diunggah di akun media sosial Dr. Pimprim Basarah Yanuarso itu pada hari Jumat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah bunda, orang tua pasien-pasien saya di RSCM, dengan berat hati saya mengumumkan bahwa mulai hari ini saya tidak lagi bisa melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sakit jantung di RSCM, baik di PJT maupun di Kiara. Jadi pasien-pasien BPJS itu sudah ditutup akun saya tidak bisa lagi melayani pasien BPJS. Namun demikian, atas arahan direksi, saya diharapkan bisa melayani pasien di RSCM Kencana di poli swastanya. Artinya Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar sekitar 4 juta rupiah dengan echo dan pemeriksaan di RSCM Kencana. Saya paham bahwa ini tentu saja berat bagi ibu bapak ibu sekalian, tapi apa boleh buat, ini yang terjadi. Sudah 28 tahun saya melayani pasien-pasien saya di RSCM, sebagian besarnya pasien BPJS. Namun karena kemelut dengan Kementerian Kesehatan, saya menolak mutasi yang tidak prosedural, mutasi dadakan tanpa
adanya lolos butuh, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba saya dipaksa dimutasikan ke Fatmawati, dan saya menolak dengan tegas cara-cara yang melanggar azas meritokrasi terhadap seorang ASN. Maka akibatnya akun saya dibekukan untuk pelayanan BPJS. Untuk pasien-pasien yang terjadwal dilayani oleh saya, terpaksa sekali mohon maaf, saya tidak bisa lagi melayani anak-anak Bapak Ibu sekalian di RSCM dengan BPJS. Kalau tetap mau dilayani oleh saya, Bapak Ibu bisa membayar sendiri dengan tarif swasta yang mungkin saja biayanya bisa ratusan juta rupiah. Itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih, mohon maklumnya. Sebagai seorang dokter yang sudah 28 tahun mengabdi di RSCM, tentu saja saya sangat berat hati tidak lagi bisa melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian. Namun apa boleh buat, ini memang ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kabar itu sontak membuat geger, bukan hanya kalangan koleha dokter Pimprim, tapi juga ini bagi mereka orang tua yang memiliki anak dengan kelainan jantung. Dokter Pimprim selain merupakan dokter spesialis anak, juga mendalami profesi sebagai dokter subspesialis jantung dan mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk spesialis anak, khususnya subspesialis jantung. Dan belum lama ini dokter Pimprim juga baru saja promosi doktor. Di kolom komentar dari video yang diunggah oleh dokter Pimprim itu saya membaca pro kontra keputusan Kementerian Kesehatan. Tapi sebagian besar ini ya dokter dan kemudian juga keluarga pasien ini mendukung dokter Pimprim. Tapi saya terkejut juga, ini ada satu orang dokter ya, ini yang kita kenal dulu, ahli epidemi ya, dokter Panduryono. Ini beberapa kali juga saya wawancarai, ternyata dia mendukung keputusan dari Kementerian Kesehatan dan dia banyak dikecam di sini. Bahkan dokter Pimprim secara terbuka menyebutnya sebagai buzzer besar dari Kemenkes. Menarik ini kalau seorang dokter menyebut dokter lainnya itu satunya sebagai buzzer. Apa sungguhnya terjadi? Saya bacakan untuk Anda ya beberapa komentar. Jangan terlalu banyak, tapi Anda bisa membaca komentar-komentar lainnya nanti ya di akun media sosialnya Dokter Pimprim. Ini ada komentar dari Wi Purnamasari. Dia menyatakan begini, anak saya bukan pasien PJT tapi pasien kencana non BPJS. Nah ini artinya sebenarnya dia dari orang yang mampu, orang yang bisa bayar sendirilah ya, atau dengan asuransi yang mahal ini. Tapi dia menyatakan begini, saya bersaksi dokter Pimprim dokter yang baik dan tulus kepada pasiennya. Saat anak saya mau tindakan berulang kali, dokter Pimprim menyarankan penggunaan BPJS karena berobat untuk anak PJB itu luar biasa besar. Setelah kami yakinkan bahwa anak kami dijamin perusahaan tempat suami bekerja, dokter pun segera menjadwal tindakan. Insya Allah segala kebaikan dokter akan kembali kepada dokter. Ini ada beberapa komentar dari K_Temik, kemudian dia mention Dot Purnamasari. Dulu ada Dokter Ahmad Hidayat, Profesor Dayat, sekarang di RSUI. Waktu masih di RSM, aku mau periksa almarhum. Mama disuruhnya pakai BPJS aja. Lalu berlanjut sama dokter lainnya di RSM juga disuruh pakai BPJS. Dokter-dokter sana baik amat ya, katanya kemudian. Dan ini kemudian ada Lismi. Dia menjawab K_Temik. Dok D dan Dok Pimprim memang dokter baik semua. Selamat berjuang dok. Semoga amal kebaikan dan perjuanganmu dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan endingnya memihak pada rakyat kecil dan profesi. Kemudian ada Julia TV. Dia berlian tetap berkilau. Semoga seperti itu. Nah ini ada, nah menarik ini dari koleganya Dokter Diahris _Spak. Saya bersaksi dokter Pimprim adalah salah satu guru terbaik buat saya. Nah, karena dia memang pengajar ya. Selama menjalani pendidikan, beliau banyak mengajarkan segala hal terkait dengan pediatri kardiologis. Belajar pertama kali BAS, pertama lihat pasang TPM, ini istilah-istilah kedokteran ya. Senaring coil dan banyak lagi. Edukasi ke pasien juga saya pelajari dari beliau. Semoga ada jalan supaya bisa mengajar adik kami, spesialis kedokteran anak FKUI. Peminatan untuk jantung anak.
Kemudian ada juga Jendam Klaver, baca komen dokter adalah orang baik. Nah, yang sekarang ini saya bacakan komentar Dokter Pandu Riono, ini seorang ahli pandemi ya. Waktu COVID ini kan banyak sekali menjadi rujukan ini Dokter Pandu Riono. Dia memang bukan spesialis ya, kelihatannya dia lebih ke ahli-ahli soal pandemi, epidemi dan lain-lain begitu kelihatannya ini ya. Coba saya bacakan buat Anda. Dokter tersebut sebenarnya tidak boleh praktek memberikan pelayanan di RSCM di klinik apapun termasuk kencana. Dokter P tersebut Pimpri maksudnya sudah dipindah ke RS Fatmawati dan ia tetap bisa tetap memberikan pelayanan BPJS. Wah, ini rame nih komentarnya. Kemudian ada komentar dari Han Sauzan. Mohon maaf kepada Bapak Pandu Riono, beliau dipindah tugaskan ke sana padahal di sana tidak ada urgensinya. Padahal di RSCM Pusat Rujukan Nasional juga seperti Dr. Fitri spesialis subspesialis pediatrik sosial, yang kita tahu di UP Dr. Sarjito juga sudah ada Profesor Maineni yang juga subspesialis pediatrik sosial. Kenapa demikian? Saya tuh Bapak salah satu yang sangat mendukung program dari Bapak BGS. Ini maksudnya Pandu Riono ini rupanya dia pendukungnya dari Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan yang berseteru dengan Dr. Pimprim. Kemudian ada Mini Beautiful Angel 1. Waduh, keren ya. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dengan fokus rakyat yang hidupnya sedang sangat berjuang. Kemudian Pandu Riono itu menjawab ini Han Sauzan. Silakan tanya pada yang memindahkan. Setahu saya Kemenkes berhak memindahkan stafnya. Ya memang, tapi persoalannya, nah ini kemudian dijawab Han Sauzan. Iya Pak, iya semua ASN berhak dipindah tugaskan oleh pemerintah. Sesuka-suka pemerintah kan ya. Nah ini kemudian SIME 0808. Yang dimaksud Dokter Pimprim kan yang di RSCM Pak. Untuk pindah dari RSCM ke Fatmawati, pasien yang akan sulit begitu. Pasien akan sulit banget. RSCM itu hitungannya udah rujukan terakhir. Dan kalau mau ke Fatmawati mungkin untuk beberapa pasien akan impossible karena area layanan. Misalnya itu pasien dari Riau, nggak mungkin bisa pindah ke Fatmawati. Kalau Bapak pakai BPJS mesti ngerti kalau rujukan balik tuh mesti ada juga dokternya dari dokternya. Yang menarik kemudian ternyata komentar dari Dokter Pandu Riono ini dijawab oleh Dokter Pimprim. Nah, ini komentarnya yang justru menarik. Wah, buzzer senior Pandu Riono sudah turun gunung, berarti serius ini barang. Sambil ketawa-ketawa dan Dokter Pandu Riono menjawabnya, Dokter Pimprim seriuslah Mas, apalagi Mas sudah nekat bilang saya buzzer senior. Nah, kemudian ada komentar Alvin Namza. Karena nggak nurut kan, apakah pemindahan staf Kemenkes karena dokternya kritis? Kok sedih banget. Saya menyayangkan sikap Kemenkes pemindahan dokter ahli tanpa mempertimbangkan antrian pasien. Gimana pasien yang sudah nunggu berbulan-bulan? Nah ini kemudian Rahadatul_IC menjawab Pandu Riono. Pandu Riono-nya ada di mana-mana, komentarnya template semua dok. Oh, rupanya banyak komentar dan di mana-mana jawabannya semacam itu. Konflik antara Dokter Pimprim dengan Kementerian Kesehatan, CQ tentu Menteri Kesehatan ini kemarin tuh diduga berhubungan dengan sikap kritis Ikatan Dokter Anak Indonesia menentang rencana pengambil alihan kolegium oleh Kementerian Kesehatan termasuk Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Dia menyebut kebijakan itu sebagai hukuman terhadap pengurus IDAE. Ini ramai memang peristiwanya terjadi pada bulan April lalu ya. Sebenarnya bukan hanya dengan Kolegium Ikatan Dokter Anak Indonesia saja, banyak dengan kolegium lain juga. Pak Budi Gunadi Sadikin ini berkonflik dan dia disebut oleh para dokter-dokter itu ini memang ingin menguasai ini kolegium-kolegium gitu dan dia tidak mau dikontrol oleh kolegium. Dia ingin berkuasa penuh gitu. Bahkan ada yang membisikkan ini kemungkinan berkaitan juga dengan bisnis di balik alat-alat bantuan dari Bank Dunia dan sebagainya. Saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi saya mendengar selentingan semacam itu gitu ya. Mungkin Anda yang bergerak di dunia kesehatan lebih tahu apa sesungguhnya yang terjadi di dunia kesehatan kita dan apakah semata-mata karena Menteri Kesehatannya bukan dari kalangan dokter kemudian itu jadi kisruh atau seperti yang banyak dituduhkan Dr. Budi Gunadi Sadikin ini banyak sekali ada kepentingan-kepentingan, ada hidden agendanya, ada semacam kepentingan-kepentingan terselubung di situ dan kaitannya dengan dan bisnis ini, conflict of interest lah gitu ya, hidden agenda. Coba Anda yang dari lingkungan itu yang bisa menjelaskannya. Nah, kasusnya memang bermula pada bulan April lalu. Dr. Pimprim itu dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Fatmawati. Padahal kan Dr. Pimprim itu merupakan salah satu pengajar bagi calon dokter subspesialis kardiologi bagi mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia. Sementara kalau Fatmawati itu partnerannya tidak dengan FKUI, tapi dengan
Fakultas Kedokteran UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi dengan dimutasi bukan hanya tidak bisa melayani para pasiennya yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan, ya dia tidak bisa lagi mengajar anak-anak muridnya. Ini ternyata Rumah Sakit Fatmawati bukan rumah sakit pendidikan. Yang saya tahu dia partneran dengan UIN, tapi mungkin bukan pendidikan ya, hanya untuk koas gitu mungkin ya. Dan kemudian dia mempertanyakan alasan Kemenkes melakukan mutasi dengan tujuan untuk memajukan layanan jantung anak di Rumah Sakit Fatmawati. Untuk memajukan layanan jantung anak di Rumah Sakit Fatmawati bisa dilakukan dengan mekanisme pengampuan yang dilakukan oleh Divisi Kardiologi Anak katanya. Dan menurut Pimprim masih banyak cara yang bisa dilakukan Kementerian Kesehatan tanpa harus mengorbankan pelayanan jantung anak di RSCM. Jadi selain mengorbankan para pasien, jadi yang jelas mengorbankan murid-murid saya sebagai calon konsultan anak, kata dia. Bagaimana waktu itu respon dari Kepala Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo? Ada Dr. Supriyanto Darmorjo, SPB, Finas, MKes. Dia menegaskan bahwa rotasi Pimprim merupakan kewenangan Kemenkes. Selain Pimprim, di sejumlah daerah pengurus ID itu di IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga dimutasi maupun diberhentikan kontraknya. Salah satunya ini Rizky Adriansah, Ketua IDAI Sumatera Utara, yang dia bekerja di Rumah Sakit Umum ada Malik Medan yang punya Kementerian Kesehatan. Kemudian ini kerjasamanya, perjanjian kerjanya itu dihentikan karena dia ini sebenarnya status ASN-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Jadi kemudian dia diberhentikan karena juga kritis soal kolegium itu, dan dia dikembalikan ke USU. Padahal yang rugi ya akhirnya Rumah Sakit Ada Malik sebagai seorang spesialis ini ya, Dr. Rizky ini, dan dia akhirnya bekerjanya di rumah sakit swasta. Yang jelas beda ya kalau swasta dengan di pemerintah. Kalau di pemerintah itu betul-betul pengabdian dan yang gajinya kecil karena memang pakai BPJS. Pada waktu kasus ini meledak pada bulan April, setelah itu Mei, itu kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia itu membuat aksi Indonesia Berduka. Dan pada waktu itu mereka mempersoalkan pemindahan dokter Pimprim, kemudian pemberhentian Dr. Rizky Adriansah sebagai ketua UKK Kardiologi IDAI dan juga ketua IDAI cabang Sumatera Utara. Dan sebelumnya katanya banyak rekan sejawat mereka yang menghadapi kenyataan seperti ini. Dan mereka Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyayangkan kejadian itu. Dan sebagai seorang dokter spesialis anak, mereka hanya ingin yang terbaik dan melakukan pelayanan terhadap kesehatan anak di Indonesia tanpa adanya muatan politis dalam tindakan kami. Tindakan ini jelas menyayat hati dan perasaan kami. Makanya mereka kemudian membuat, waktu itu bulan Mei, membuat membuat acara doa bersama. Jadi nggak mogok kerja, mereka nggak mogok kerja, tapi mereka kemudian membuat doa bersama. Namun tampaknya ini Kementerian Kesehatan tetap pada putusannya, dan Dr. Pimprin juga tetap menolak dan sempat membawa kasusnya ke DPR, ini melaporkan ke Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, bahkan pada waktu itu Dr. Pimprin kalau dia tetap dipaksa katanya pindah ke RSCM dan dianggap membangkang, dia tetap menolak mutasi dan dia akan memilih kalau memang harus mengundurkan diri sebagai ASN, dia akan mengundurkan diri sebagai ASN. Ya kalau orang seperti Dr. Pimprin ini walaupun dia mundur dari ASN, justru sebenarnya nggak ada ruginya buat dia, karena orang seperti dengan kapasitas seperti dia ini kalau ngomongin soal fulus saja saya kira udah selesai ya. Ini bukan persoalan fulus ini, tapi persoalan pengabdian pada masyarakat. Dan sebagai dokter tentu dia panggilan dia, sumpah Hipokratesnya itu untuk menolong orang tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, apakah dia agamanya berbeda, ketingkat kayaannya berbeda dan sebagainya. Itu dia disumpah untuk itu. Jadi ketika dia tidak bisa lagi melayani pasien BPJS yang gaji honornya kecil lah ya, itu buat dia bukannya dia gembira, tapi dia justru sedih. Dan tentu saja ini merupakan pelanggaran terhadap sumpah dia. Bagaimana jawaban dari Kementerian Kesehatan? Ini menurut Kementerian Kesehatan bahwa mutasi Dr. Pimprim itu sudah dimutasi ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta sejak April. Karena itu ya dia nggak bisa melayani lagi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Masyarakat yang selama ini sudah menjadi pasien Dr. Pimprim bisa tetap mendapatkan pelayanan di Fatmawati dengan berbagai skema pembiayaan. Itu yang dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman. Nah ini kan tadi yang dijelaskan di komentar pasien tadi, yang di kolom komentarnya akun media sosialnya Dr. Pimprim. Ini kan bukan soal pindah-pindah gitu, ini ada dalam BPJS ada sistem rujukan. Dan rumah sakit pusat RSCM itu rumah sakit rujukan nasional gitu. Nggak, orang dari daerah-daerah nggak bisa. Kalau Jakarta ini kan rujukannya pasti ada daerah sekitarnya. Jadi mereka nggak bisa pindah-pindah seperti itu dan harus mengurus
Dan pengalaman saya menemani orang tua dan itu misalnya memang ribet sekali dan bikin stres urusan begini-begini. Jadi kalau mereka tiba-tiba sudah terbiasa di RSCM, kemudian demi untuk mendapatkan pelayanan dari dokter Pimprim diminta pindah ke Fatmawati, nggak seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Muhawarman tadi, gampang begitu langsung pindah-pindah aja ya. Nah, bagaimana komentar dari Kepala Rumah Sakit RSM Jakarta Supriyanto Darmorejo? Kalau sebelumnya bulan April kan dia menyatakan bahwa ini adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Kalau sekarang dia kelihatannya mulai pasang badan ini Pak Dirut RSCM ini ya. Seperti saya sebutkan, ini risikonya kalau dia juga belain dokter Pimprim, dia bisa dimutasi juga. Ini jabatan Dirut RSCM loh, nggak sembarangan ya. Sekarang dia justru menyatakan bahwa pernyataan dokter Pimprim itu tendensius dan memojokkan rumah sakit nasional tersebut seakan-akan tidak menerima pasien BPJS, tapi tidak begitu kata Agus Ucap Supriyanto. Tapi kalau saya baca tadi kan khusus yang dokter tadi, yang dokter Pimprim, akun BPJS-nya nggak bisa. Nah kalau mereka ini yang selama ini dilayani oleh dokter Pimprim kan mereka harus pindah dokter lain ya yang ada di situ. Dan saya nggak tahu apakah kemudian seperti ini ada kuota atau enggak, atau kan biasanya meskipun sudah ada record kesehatan dan sebagainya, biasanya kalau kita pindah-pindah ke dokter itu kan juga penanganannya akan berbeda dan itu bisa dimulai dari nol meskipun ada medical record, tetap saja itu nggak sesederhana itu. Jadi karena menurut Dokter Supriyanto ini Dirut RSCM, perkara yang melibatkan Pimprim dan Kementerian Kesehatan, kata dia pemerintah itu memiliki kebijakan manajemen talenta yang memungkinkan mutasi pegawai. Maka dari itu mutasi Pimprim dari RSCM ke Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Fatmawati yang selama ini dipersoalkan merupakan hal yang biasa terjadi. Oke, saya kira kalau kita ngomongin birokrat, pejabat, ya pasti dia akan, ini pejabat kita kalau namanya ASN itu takutnya minta ampun kalau sama pejabat di atasnya ya. Mau pangkat yang tinggi sekalipun, apalagi kalau berhadapan dengan menteri, rektor, dekan, seperti yang terjadi di UGM segala banyak itu, ini penakut semua ini, kebanyakan mereka. Mereka paling takut kehilangan jabatannya, jadi ya lebih baik mereka pasti akan pasang badan untuk membela atasannya, walaupun atasannya salah ini. Tapi persoalannya sekarang ini yang kalau kisruh ini berlanjut itu kan yang dirugikan adalah pasiennya. Seperti dikatakan oleh Dr. Rizky Adriansa. Ini mayoritas anak-anak yang mengalami kelainan jantung itu 98% bahkan itu membayarnya memakai BPJS. Jadi dampak dari pemindahan dokter Pimprim dari RSCM ke Fatmawati itu juga serius buat para pasien. Dan kedua sekarang dengan dibekukan akunnya, ya berarti yang sekarang ini selama ini mereka dilayani oleh dokter Pimprim, mereka harus pindah cari dokter lain yang masih bisa akun BPJS-nya masih bisa masih aktif. Ini kok urusan begini ini urusannya jadi rakyat yang dikorbankan ya. Dan kalau kita lihat kasusnya ini lebih pada bagaimana ya keinginan dari Budi Gunadi Sadikin ini untuk menguasai semua sektor kesehatan, dan para dokter-dokter ini pokoknya diminta apapun maunya dia itu nurut begitu saja. Ini waktunya Pak Prabowo juga untuk menaruh perhatian ya. Ini banyak sekali kasus di sini di kesehatan. Jangan dianggap enteng, soal kesehatan ini soal yang sangat serius bagi masa depan bangsa dan juga generasi emas yang seperti dibayangkan oleh Pak Prabowo Subianto. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.